Halo guys, selamat datang di channel Putra Aquarius. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas filosofi dari sebuah kerajinan korang atau kempis ikan. Menganyam merupakan keterampilan tersendiri bagi sebagian orang Sunda. Istilah-istilah menganyam sering terdengar, seolah menjadi pakem, misalnya jalujur, atau ada juga yang menyebut dengan istilah pakan, jarukjuk, atau ada juga yang menyebut dengan istilah lusi, pihuntuan, pisalahan, sarungsum dan sebagainya. Entah kebetulan atau tidak, kata jarukjuk mungkin asalnya dari kata juk-juk yang mendapat sisipan ar. Juk-juk artinya menuju ke suatu tujuan. Sedangkan kata jalujur, asal katanya dari jujur yang mendapat sisipan al, artinya ia jujur. Bisa jadi, apabila ingin menuju ke suatu tujuan, atau juk-juk, harus disertai dengan sikap jujur pasti akan tercapai dengan baik. Bahan untuk anyaman bisa dari bambu, setelah diraut kecil biasa disebut irat atau iratan. Bahan anyaman tersebut didapat dari alam sekitar kita, tentu saja bahan tersebut akan selalu tersedia apabila dijaga kelestarian alamnya. Salah satu hasil kerajinan anyaman adalah korang. Menurut Kamus Bahasa Sunda, korang adalah wadah untuk menampung ikan hasil tangkapan dari sungai. Bentuk korang agak unik, karena mirip dengan bentuk badan manusia, sekitar dada, lengkap dengan bahu dan lehernya. Cara membawa korang diikatkan ke pinggang, karena korang selalu dilengkapi dengan tali. Karena cara membawa korang selalu diikatkan ke pinggang maka besarnya korang tidak lebih besar dari pinggul orang, paling besar kira-kira sebesar paha orang dewasa. Malah kebanyakan ukuran korang lebih kecil dari itu. Korang dibuat dari anyaman rautan bambu. Untuk jarukjuk, atau bagian yang tegak dari sebuah anyaman, dibuat dari bilah bambu tipis tetapi agak lebar kira-kira selebar kelingking. Sedangkan bagian jalujur, atau bagian yang mendatar dari sebuah anyaman, rautan bambunya dibuat agak kecil. Menganyamnya antar jarukjuk agak jarang, sedangkan antar jalujur sangat rapat. Sehingga anyaman yang dihasilkan kelihatan rapat dan kokoh. Tetapi bagian dasarnya tetap agak jarang sesuai dengan jarak antar jarukjuk. Untuk tutup korang dibuat anyaman bambu yang terpisah, yang lebih lentur, dianyam sedemikian rupa membentuk semacam lubang perangkap, sehingga ikan yang telah masuk korang tidak akan bisa loncat keluar lagi. Untuk mengeluarkan ikan dari dalam korang, tutupnya harus dilepas terlebih dahulu. Menilik dari kecilnya sebuah korang, maka maksimum ikan yang bisa dimasukkan diperkirakan tidak lebih dari 2 kg ikan basah. Ikan yang ditangkap juga bukan ikan yang besar. Paling besar yang bisa masuk lubang leher korang kira-kira sebesar telapak tangan anak-anak. Karena apabila terlalu besar tidak akan bisa masuk di leher korang yang bentuknya kecil. Nampaknya para karuhun Sunda sejak dahulu kala telah mengajarkan dalam hal mencari ikan dari sungai supaya tidak berlebihan, tidak mengambil ikan sebanyak-banyaknya, tetapi hanya sebatas keperluan sehari-hari sesuai dengan isi sebuah korang. Padahal keadaan sungai zaman dahulu pasti sangat berbeda dengan keadaan sungai zaman sekarang. Tentunya ikan di sungai zaman dahulu masih banyak jumlahnya dan banyak jenisnya. Apabila ingin menangkap ikan sebanyak-banyaknya pasti tidak akan sulit. Bukan hanya banyaknya ikan yang dibatasi oleh korang tetapi juga besarnya ikan, yang lebih besar dari mulut korang tidak akan masuk. Artinya itu harus dilepas lagi ke sungai karena mengandung harapan kelak ikan yang besar tersebut akan beranak pinak. Begitu juga ikan yang kecil tidak boleh diambil karena kalau dipaksa dimasukkan ke dalam korang akan terlepas dengan sendirinya sebab alas korang dibuat jarang, atau bolong-bolong kecil,
Ini mengandung pelajaran bahwa ikan kecil mempunyai harapan kelak akan menjadi besar, sehingga layak untuk ditangkap. Kata para sepuh zaman dulu, melalui ujaran yang disampaikan secara tatalepa, atau secara turun-temurun, bahwa ngaragap, atau memegang korang tidak bedanya dengan ngaragap angen sorangan, atau ada juga yang mengatakan dengan istilah ngaragap dada sorangan, yang artinya harus punya perasaan. Dalam hal ini harus sadar akan diri sendiri bahwa hidup jangan serakah, sadar bahwa sungai adalah kekayaan alam yang harus dijaga bersama, bukan milik pribadi yang bisa diperlakukan sekehendak hati. Apakah ini karena bentuk korang yang seperti dada atau hanya kebetulan saja? Entahlah, tetapi apapun itu, ada pelajaran yang patut kita petik dari ujaran para sepuh tersebut, dan itu adalah kearifan lokal. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan keberadaan korang dalam kehidupan atau kebudayaan Sunda muncul. Khususnya sebagai material kultur sesuai zamannya, hanya apabila membaca naskah kuno Sunda, Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, 1518, di situ disebutkan sebuah benda budaya, yaitu ayakan. Walaupun hanya disebut kalangkang ayakan, bukan ayakannya. Tetapi mustahil ada kalangkangnya, atau bayang-bayangnya, apabila tidak ada bendanya. Ayakan di dalam kebudayaan Sunda sering juga disebut sair. Harap tidak dibaca sebagai syair di dalam bahasa Indonesia, yaitu alat untuk memudahkan menangkap ikan di air yang dangkal, biasanya di pinggir sungai, atau di kolam yang sedang dibedahkan, atau dikuras airnya. Ayakan atau sair itu dibuat dari anyaman bambu. Sama dengan korang, mestinya ayakan dan korang sejaman awal keberadaannya. Indikasi lain, adanya babasan dan peribahasa Sunda yang berkaitan dengan sebuah benda. Misalnya tak-tak korangan, lir kacang ninggang kajang, elmu ajuk dan lain sebagainya. Sewajarnya keberadaan bendanya yang lebih dulu ada, baru muncul babasan atau peribahasa yang berkaitan dengan benda tersebut. Sedangkan babasan dan peribahasa itu sendiri tidak diketahui secara pasti sejak kapan mulai hadir di dalam kebudayaan, lisan atau tulisan Sunda. Dengan demikian, keberadaan korang dalam kehidupan orang Sunda sudah ada sejak lama, bisa jadi sejak ratusan tahun lalu. Keberadaan korang zaman sekarang ternyata masih ada, walau dengan populasi yang terbatas. Tidak bisa dipungkiri bahwa benda-benda tradisional sangat rentan terhadap kemajuan zaman, diganti dengan yang baru yang dianggap lebih mewakili zamannya. Dari sisi ini, ada baiknya apabila ada usaha untuk mendokumentasikan benda-benda tradisional tersebut dan membaca ulang tentang keberadaannya, untuk pengetahuan anak cucu kelak. Untuk detail proses pembuatan korang, silahkan cek koleksi video di channel ini. Atau klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.